Ruang Dewa Beladiri, bab 486 sampai dengan 490. Bab 486 tidak berani membunuh. Ye Siwen baru saja menghela napas lega ketika dia tiba-tiba melihat pemuda yang berlumuran darah itu sebenarnya perlahan mengembun di udara, seolah-olah dia terbuat dari air dan perlahan pulih. Ye Siwen, kau tak bisa membunuhku. Aku abadi, Kaisar Darah Abadi, hahaha. Tuan muda berpakaian darah tertawa terbahak-bahak, wajahnya sedikit garang. Wajah Ye Siwen tampak serius, dia tahu bahwa tuan muda berpakaian darah ini mungkin telah mempraktikkan beberapa metode jahat dan tidak lazim dari para dewa dan setan, dan telah menjadi bukan manusia maupun hantu. Apa? Dia masih hidup setelah dibelah dua. Apa tuan muda berjubah darah ini masih manusia? Seorang prajurit di kejauhan tersentak, seolah tak percaya dengan pemandangan di depannya. Kalau dia tidak bisa mati bahkan setelah ini, bagaimana mungkin ada yang bisa membunuhnya? Ini jelas bertentangan dengan kehendak surga. Ye Siwen, pertempuran ini baru saja dimulai. Teriak tuan muda berpakaian darah, memegang tombak dan menunjuk Ye Siwen dari kejauhan. Cahaya darah yang menakjubkan terpancar dari ujung tombak, dan zirah berwarna darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Retakan di tubuhnya yang tadinya terbelah dua, sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, diiringi suara jeritan jiwa-jiwa yang penuh dendam. Adegan aneh ini membuat banyak orang bergidik. Sepertinya ada transformasi luar biasa yang terjadi padanya. Auranya tiba-tiba melonjak drastis dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya ia hanya membuat orang merasa kedinginan, kini aura jahat pemuda berlumuran darah ini begitu menakutkan hingga bisa membuat orang ketakutan setengah mati, bahkan jika mereka hanya melihatnya dari kejauhan. Ye Siwen hanya memperhatikan transformasinya dengan acuh tak acuh. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya pecah, mengubah tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menuju ke arah yang tak diketahui. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya terus bertransformasi. Boom! Ye Siwen menggunakan tinju debu bintang penghancur besarnya tanpa ragu, dan kekosongan kosmik terbentuk di sekelilingnya, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan liar. Tak seorang pun berani mendekat saat ini. Mereka semua tahu bahwa meskipun bintang-bintang dalam ilusi ini bukanlah bintang sungguhan, mereka lebih menakutkan daripada bintang sungguhan. Karena semua ini telah diubah oleh tinju Ye Siwen, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Tinju Ye Siwen berubah menjadi bintang besar, yang ukurannya tidak diketahui, dan menghantam tuan muda berjubah darah. Tuan muda berpakaian darah meraung liar, dan sosoknya perlahan mulai menyatu dengan Kaisar Darah di belakangnya. Kaisar Darah, yang awalnya hanya berwujud fisik, tiba-tiba mulai bergerak. Ia ternyata memiliki pesona ilahi, dan matanya yang seperti lentera dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Ye Siwen. Ye Siwen, selamat. Aku tidak berencana menggunakan kartu truf ini. Awalnya ini dimaksudkan untuk melawan bajingan itu. Sebagai orang pertama yang melihat kartu trufku, kuberikan kematian padamu, kata tuan muda berdarah dingin. Di antara Kaisar Darah, tuan muda berjubah darah tampak lega. Ia akhirnya akan berubah menjadi monster yang tak manusiawi dan tak tertandingi ini. Dalam benaknya, Ye Siwen sudah setara dengan orang mati, dan pikirannya perlahan melayang. Pada masa itu, terpendam dalam ingatan, di Sekte Feixing, ada seorang guru muda yang mendambakan restu ayahnya. Sebagai seorang jenius, wajar saja ia menikmati semua pujian, hingga pada tahun itu, pria yang mengaku sebagai kakak laki-lakinya muncul. Sosok itu bagaikan gunung, mimpi buruk, yang menghancurkan hidupnya. Ia merenggut perhatian, pujian, gelar jenius, dan orang yang paling ia sayangi, ayahnya. Semuanya lenyap, hingga hari itu, ia memperoleh seni Kaisar Darah dunia bawah, dan kesempatan yang telah dinantikannya pun tiba. Demi mempraktikkan seni Kaisar Darah dunia bawah, ia bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang telah ia bunuh. Semua yang telah ia lakukan harus diberi ganjaran.
Mereka yang telah meremehkannya harus mati, dan ia juga akan mematahkan leher bajingan itu dengan tangannya sendiri. Ekspresi orang tua itu pasti akan menarik perhatian saat itu. Gerakan tuan muda berpakaian darah tidaklah lambat, dan setelah menyatu dengan kaisar darah, gerakannya menjadi semakin cepat. Tombak berwarna darah itu juga terbungkus energi berwarna darah yang tak terbatas, dan tiba-tiba menusuk. Keduanya menggunakan cara terkuat mereka, cukup untuk menghancurkan semua orang. Ledakan. Pertarungan antara kedua pria itu begitu dahsyat hingga langit runtuh dan bumi amblas, serta retakan muncul di langit, menyebar bagaikan jaring laba-laba raksasa. Keduanya dapat dianggap sebagai rival kuat satu sama lain, tetapi Ye Xiwen jelas lebih tenang, sedangkan tuan muda berpakaian darah lebih tidak sabaran. Terutama setelah kematian lelaki tua berpakaian hitam itu, ia menjadi semakin cemas. Sebagai tuan muda sekte Feixing, ia terlahir dengan segala sesuatunya berjalan mulus. Kapan ia pernah bertarung dalam situasi yang begitu tidak menguntungkan, apalagi lawannya adalah sosok mengerikan seperti Ye Xiwen. Ye Xiwen adalah lawan terkuat yang pernah dihadapinya, tetapi ia bukanlah lawan terkuat yang pernah dihadapinya. Namun, ia adalah lawan pertama yang setara yang pernah dihadapinya setelah memasuki Saint Realm. Terutama setelah ia bergabung dengan Kaisar Darah, kekuatannya meningkat pesat. Awalnya, ia bukan apa-apa bagi Ye Xiwen. Jika ia tidak menggunakan taktik gerilya yang licik bersama Ye Xiwen, ia pasti sudah dibunuh oleh Ye Xiwen sekarang. Lagi pula, tubuh tiran terlalu kuat. Siapapun yang melawannya secara langsung tidak akan berakhir baik, bahkan tubuh Titan sekalipun. Sejauh ini, Ye Xiwen telah bertemu orang-orang dengan tubuh fisik yang sangat kuat, seperti tubuh Titan, tubuh sejati Dewa Barbar, dan fisik luar biasa lainnya, tetapi mungkin mereka dapat bersaing dengan tubuh tiran, tetapi menghadapi tubuh emas tubuh tiran yang juga telah menulis pelat peningkatan kekuatan yang telah ditingkatkan dan diciptakan sendiri, mereka masih lebih lemah. Tentu saja, Ye Xiwen juga memikirkannya, jika dia benar-benar bertemu dengan karakter yang kuat, bisakah dia menyapu dan menghancurkannya sepenuhnya. Lagi pula, tubuh Titan hanyalah orang dengan darah Titan. Jika dia benar-benar bertemu Titan, konsepnya sama sekali berbeda. Kalau begitu, Ye Xiwen mungkin harus bertempur dalam pertempuran berdarah, bukan pertempuran keras. Sekarang Kaisar Darah sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Boom! Meski terdengar panjang, itu hanya sesaat. Setelah itu, kedua belah pihak kembali bertempur bersama, menyerang tanpa henti. Itu adalah pertarungan balas dendam yang mengerikan. Jantung semua orang di kejauhan berdebar kencang. Kedua pria ini terlalu menakutkan. Setelah pertarungan antara lelaki tua berbaju hitam dan lelaki tua berbaju putih berakhir, perhatian semua orang hampir tertuju pada mereka. Pertarungan di alam suci lainnya, seperti Qi Feifan, pada dasarnya telah berakhir. Kebanyakan dari mereka terbunuh setelah dikalahkan. Lagi pula, alam suci ini terlalu tua, dan ada jurang pemisah yang lebar antara mereka dan Qi Feifan serta yang lainnya yang sedang berada di puncak kejayaan dan penuh energi. Namun tak lama kemudian, Tuan Muda Berdarah-Darah menyadari dengan ngeri bahwa ia masih belum mampu sepenuhnya mengalahkan Ye Xiwen. Ia melihat Ye Xiwen berdiri di udara, dan tubuhnya yang agak kurus diselimuti oleh keilahian emas. Seolah-olah ia mengenakan jubah dewa. Di sana, ada dewa perang emas kuno yang memandang rendah semua makhluk hidup di kehampaan. Dia menjadi lebih kuat, tetapi Ye Xiwen juga memanggil tubuh emasnya, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Darah dan emas itu bagaikan dua awan yang menggantung di langit, saling menyapu dengan cara yang luar biasa. Ledakan. Dalam hembusan angin yang mengerikan ini, semua orang mendengar suara teredam dan sesosok tubuh terbang keluar. Semua orang terkejut dan menjulurkan leher untuk melihat siapa yang akan menang. Semua orang tahu bahwa keduanya mungkin sudah menunjukkan semua kartu mereka. Siapapun yang terluka lebih dulu hampir pasti akan kalah. Ketika semua orang mengamati dengan saksama, mereka mendapati bahwa pria itu sebenarnya adalah pemuda berpakaian berlumuran darah.
Dadanya hampir tertusuk, dan darah mengucur deras. Wajah tuan muda berpakaian darah yang semerah darah tiba-tiba memucat. Ia menderita pukulan telak dari serangan sebelumnya. Jika ia tidak berubah menjadi tubuh abadi Kaisar Darah, tubuh monster yang bukan manusia maupun iblis, ia pasti sudah mati sejak lama. Serangan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya, tetapi yang lebih penting, juga menghancurkan kepercayaan dirinya sebagai sosok yang tak terkalahkan. Tadi, ia belum menunjukkan kartu trufnya, dan meskipun ia dibelah dua oleh Ye Xiwen, ia belum benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Namun sekarang berbeda. Ia mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya, tetapi tetap terluka parah oleh Ye Xiwen. Dan yang terpenting, ia belum melukai Ye Xiwen. Apakah ia benar-benar sekuat itu? Inilah hal yang paling tidak bisa ia terima. Awalnya ia berpikir setelah berlatih, seni Kaisar Darah Roh Nether, ia akan mampu mendominasi generasi muda dan mematahkan leher bajingan itu di depan lelaki tua itu. Namun, apalagi bajingan itu, ia bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Xiwen, seseorang yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Pukulan seperti itu membuatnya tercengang. Kenapa ini terjadi? Akulah yang tak terkalahkan, gumam tuan muda berpakaian darah. Banyak prajurit di kejauhan sangat gembira melihat pemandangan ini, terutama mereka yang tidak senang dengan tuan muda berpakaian darah. Di bawah tekanan kekuasaannya yang tinggi, mereka marah tetapi tidak berani bersuara. Kini mereka akhirnya melihat cahaya. Meskipun Ye Xiwen terlalu kuat, itu mungkin bukan hal yang baik bagi mereka, tetapi setidaknya dia lebih kuat dari tuan muda berpakaian darah. Dia tidak seperti tuan muda yang akan membantai kota di setiap kesempatan. Ye Xiwen melangkah maju dan menyerbu. Jubah emasnya yang suci membuatnya tampak sedikit lebih angkuh dan acuh tak acuh. Auranya yang tak terkalahkan benar-benar seperti dewa atau iblis. Kekuatan dapat ditingkatkan, tetapi tidak semua orang bisa memiliki momentum seperti ini. Hanya dengan terus-menerus mengalahkan semua lawan, seseorang dapat mengumpulkan momentum dan kepercayaan diri yang tak terkalahkan sedikit demi sedikit. Awalnya, tuan muda berpakaian darah memiliki aura yang mirip dengan Ye Xiwen, tetapi setelah serangan ini, dia menghilang tanpa jejak dan Ye Xiwen menjadi lebih kuat. Ye Xiwen tidak memberinya kesempatan bernapas dan bergegas maju. Dadanya yang berdarah sama sekali tidak dapat disembuhkan karena kekuatan Ye Xiwen mengganggunya. Tuan muda berdarah berteriak dan ingin melawan, tetapi ia tak berdaya. Seolah-olah seluruh tenaga di tubuhnya telah terkuras. Ye Xiwen bergegas menghampirinya dan mencengkeram lehernya. Ye Xiwen, jangan berani-beraninya kau membunuhku. Begitu aku mati, perisai kehidupanku di Fei Xingmen akan langsung meledak. Dengan begitu, Fei Xingmen akan tahu kau tak mampu menyinggung mereka. Tuan muda berdarah-darah menatap Ye Xiwen dengan tajam dan tertawa. Jangan berani membunuh. Bang! Ye Xiwen menghancurkan tubuh tuan muda berjubah darah. Bab 487 ini adalah satu-satunya jalan. Tuan muda Sui benar-benar yakin Ye Xiwen tidak akan berani membunuhnya. Keberadaan macam apa Fei Xingmen itu? Bisa dibandingkan dengan Akademi Zhen Wu saat itu. Meskipun Akademi Zhen Wu saat ini sangat kuat dan memiliki banyak master, namun akademi ini tidak lagi sama seperti di masa lalu dan pada dasarnya tidak berada pada level yang sama. Akademi Zhen Wu pada masa itu pada dasarnya dapat dikatakan sebagai gabungan kekuatan semua kekuatan di dunia Zhen Wu saat ini. Dari sini, kita dapat menyimpulkan kekuatan macam apa sekte Fei Xing itu. Jika Akademi Zhen Wu masih sama seperti sebelumnya, tentu saja tidak akan peduli dengan tuan muda dari sekte Fei Xing, tetapi sekarang berbeda. Oleh karena itu, tuan muda berdarah yakin bahwa Ye Xiwen tidak akan berani membunuhnya. Ini juga merupakan dukungan terbesarnya, dan alasan mengapa lelaki tua berpakaian hitam itu tidak memilih untuk melarikan diri setelah dibunuh. Jangan berani membunuh. Bang! Ye Xiwen menghancurkan tubuh tuan muda berpakaian darah dengan satu tangan, mencabut jiwanya, dan melemparkannya ke cermin Tianyuan. Dia benar.
Ye Xiwen memang waspada terhadap sekte Feixing. Bagaimanapun, sekte Feixing adalah kekuatan besar yang tidak kalah kuat dari Akademi Zhenwu pada puncak kekuasaannya. Namun, itu tidak berarti dia akan melepaskannya. Karena dia tidak bisa membunuhnya, dia akan menangkapnya dan memasukkannya ke dalam cermin Tianyuan sampai suatu hari ketika sekte Feixing pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bang! Ketika tubuh Tuan Muda berpakaian darah berubah menjadi kabut darah, sebuah senjata ajaib muncul darinya. Ternyata itu adalah senjata suci, yang tidak langsung diledakkan oleh Ye Xiwen tadi. Ini adalah senjata ajaib berbentuk segel, berwarna merah darah, dengan hanya satu kata terukir di atasnya, Kaisar. Ye Xiwen menyelidiki jiwa Tuan Muda berjubah darah dan mempelajari semua rahasianya. Alat ajaib berbentuk segel ini disebut segel Kaisar Darah, dan ia telah mengumpulkan banyak bahan berharga untuk menyempurnakannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa sebagian besar kekayaannya ada di dalam segel Kaisar Darah ini. Itu adalah senjata ajaib yang sebanding dengan seni Kaisar Darah Roh Neter miliknya. Dia hanya tidak sempat menggunakannya sekarang, kalau tidak, kekuatannya pasti akan sangat besar. Setelah menyelidiki jiwanya, Ye Xiwen secara alami tahu tentang seni Kaisar Darah Netherworld. Namun, ia tidak tertarik. Bukan berarti seni Kaisar Darah Netherworld tidak kuat, sebaliknya, teknik itu cukup tangguh. Mungkin teknik itu berasal dari suatu kekuatan besar di abad pertengahan, yang hanya dipelajari secara tidak lengkap oleh Tuan Muda berjubah darah. Namun, ia memiliki sutra pengamatan kemanusiaan. Segala hal lainnya tidak berarti apa-apa baginya. Lebih lanjut, ia tahu dari ingatan jiwanya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam teknik ini, seseorang harus mengubah wujud fisiknya, menjadi seperti tubuh abadi Kaisar Darah, suatu wujud yang bukan manusia maupun hantu. Bukan itu yang diinginkan Ye Xiwen. Namun ada beberapa hal yang dapat dipelajari, seperti kemampuan untuk dibagi menjadi dua dan kemudian disusun kembali. Ye Xiwen sangat cemburu. Meskipun teknik generasi Phoenix surgawinya sangat kuat dan tubuh emas tirannya bahkan lebih kuat, jika ia terbelah dua, konsekuensinya akan sangat buruk. Ye Xiwen melemparkan segel Kaisar Darah langsung ke cermin Tianyuan, tetapi sesuatu terjadi yang mengejutkannya. Begitu segel Kaisar Darah dilemparkan ke cermin Tianyuan, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dan meraih segel Kaisar Darah. Tepat saat Ye Xiwen hendak bereaksi, dia mendengar suara lemah Ye Mo, Ye Xiwen, jangan lakukan. Ini aku, Ye Mo. Ye Xiwen langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tak menyangka akan merasakan kehadiran Ye Mo saat ini. Sejak Ye Mo tertidur saat itu, Ye Xiwen tidak pernah merasakan kehadirannya lagi. Pada dasarnya, bagi Ye Xiwen, Ye Mo sama saja dengan menghilang, tetapi ia tidak bisa merasakannya. Aku tak menyangka akan merasakan Ye Mo saat ini. Ye Mo, apa kabar? Ye Xiwen segera mengirim pesan ke lorong rahasia. Aku baik-baik saja, aku hanya terlalu banyak mengonsumsi energi. Aku akan mengambil senjata ajaib ini. Menelan senjata ajaib ini akan sedikit membantuku pulih, kata Ye Mo dengan suara yang masih lemah. Meskipun ia tidak bertindak saat itu dan hanya melepaskan auranya untuk mengintimidasi pihak lain, bagi Ye Mo, ia sudah menghabiskan seluruh energinya. Jika ia manusia, ia pasti sudah mati karena usia tua. Karena ia adalah roh, ia tertidur lelap. Ye Xiwen tahu bahwa ketika Ye Mo mengaktifkan cermin Tianyuan, selama ia memiliki cukup batu roh, ia bahkan bisa menyaingi seorang master alam suci. Namun, hari itu, hanya dengan mengaktifkan auranya sendiri dan tampak setara dengan orang itu, ia tertidur lelap dan tidak bereaksi selama beberapa tahun. Sulit membayangkan betapa mengerikannya pria itu. Nanti, kamu harus cari lebih banyak artefak suci atau semacamnya, biar aku bisa pulih lebih cepat. Setelah Ye Mo selesai bicara, dia menghilang lagi, seolah-olah dia tidak pernah muncul sebelumnya, menghilang tanpa jejak. Ye Xiwen terdiam. Senjata suci ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan semua orang.
Banyak master di alam suci masih menggunakan senjata suci palsu. Kali ini, beberapa leluhur alam suci muncul di 10 negara di wilayah Tenggara, tetapi mereka semua menggunakan senjata suci palsu. Hanya tuan muda berpakaian darah yang memiliki senjata suci. Tapi ia hanya mengeluh. Jika ia tahu caranya, pasti ada harapan, sesulit apapun itu. Yang paling ia takutkan adalah kehilangan arah dan tidak tahu ke arah mana ia harus mengerahkan upayanya. Meskipun artefak suci langka, ia percaya bahwa seiring dengan peningkatan kultivasinya, artefak suci akan menjadi lebih mudah diperoleh. Bagi Ye Siwen, waktu telah lama berlalu, tetapi bagi dunia luar, itu hanya sesaat. Semua orang masih terpukau dengan pembunuhan Ye Siwen terhadap tuan muda berpakaian darah. Meskipun Ye Siwen sudah berada di atas angin sejak tadi, berada di atas angin bukan berarti ia bisa membunuh seseorang. Lagi pula, tuan muda berpakaian darah sudah terkenal sejak lama. Ketika mereka benar-benar melihatnya terbunuh, para penonton masih terkejut. Aku tak menyangka tuan muda berjubah darah benar-benar mati di tangan Ye Siwen, dan dia dikalahkan tanpa ada ketegangan. Ye Siwen pasti terlalu mengerikan. Beberapa orang masih tidak percaya bahwa seorang master di Saint Realm meninggal di depan mereka. Bagi 10 negara di wilayah Tenggara, para master di alam Saint hampir seperti dewa. Membunuh seorang Saint sama seperti membunuh dewa. Mereka tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan perasaan ini. Situasi telah diputuskan, debu telah mereda, dan 2 pendukung terbesar negara Ki Agung telah gugur. Gelombang besar apa yang bisa ditimbulkan oleh yang tersisa? Di antara para prajurit yang menyaksikan, terdapat para pendukung dan pembela Ki, bahkan banyak prajurit yang berasal dari Ki. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka langsung pucat pasi seolah-olah telah kehilangan orang tua mereka. Boom! Tiba-tiba, di mata semua orang, dari tempat tubuh tuan muda berpakaian darah meledak. Darah dan energi yang tak terbatas tiba-tiba mengalir keluar seperti aliran deras gunung, bercampur dengan kebencian dan raungan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, menyapu bersih. Banjir berwarna darah menyapu dengan sangat cepat, menyapu hampir seketika, dan Ye Siwen, Qi Feifan, dan yang lainnya bereaksi sangat cepat, terbang ke udara hampir seketika. Namun, beberapa prajurit yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tidak seberuntung itu. Banyak dari mereka bahkan merupakan prajurit tingkat Zendao, dan mereka hampir seketika berubah menjadi tulang belulang ketika dicuci oleh darah. Selama beberapa saat, teriakan terdengar di mana-mana. Ye Siwen melihat dengan jelas bahwa tulang-tulang itu tidak hanyut, tetapi dimakan. Di dalam genangan darah yang tak berujung itu, ada banyak sekali jiwa-jiwa yang penuh dendam, semuanya adalah jiwa-jiwa penuh dendam dari orang-orang tak bersalah yang dibunuh oleh tuan muda berpakaian darah. Ye Siwen tidak tahu apakah ada dunia bawah atau reinkarnasi antara surga dan bumi, tetapi ia tahu betul bahwa begitu seseorang meninggal secara tidak adil, kebencian akan muncul dan jiwa yang dendam akan terbentuk. Ini pada dasarnya masuk akal. Semakin tidak adil kematiannya, semakin kuat pula dendam jiwa. Banyak dari mereka yang dibunuh oleh tuan muda berpakaian darah sangat polos, dan dendam di hati mereka bisa dibayangkan, belum lagi dendam yang dibentuk oleh begitu banyak jiwa yang dibunuh secara tidak adil. Bahkan para master di alam suci pun akan menghindari mereka ketika melihatnya, sehingga orang biasa pun tak berani mendekati beberapa medan perang besar, karena terlalu banyak roh pendendam. 1 atau 2 mungkin tak menakutkan, tetapi jika ada ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan roh pendendam yang menyerbu ke arahmu, siapapun pasti akan takut. Terlebih lagi, mungkin ada puluhan juta dari mereka di sini. Para ahli jalan sejati itu baru saja menyentuh keberadaan hukum, bagaimana mungkin mereka bisa menolaknya? Dari ingatan tuan muda berpakaian darah, Ye Siwen tahu bahwa jika ia ingin berlatih, seni kaisar darah dunia bawah, ia akan membutuhkan esensi dan darah banyak orang untuk membantunya berlatih. Itulah sebabnya ia sering membantai kota-kota dengan alasan apapun, bahkan tanpa alasan,
hanya untuk mendapatkan esensi dan darah tersebut guna membantunya berlatih seni kaisar darah dunia bawah. Kekejaman teknik ini sudah jelas, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa Ye Xiwen tidak memilih untuk berlatih kaisar darah Netherworld. Teknik ini terlihat bagus dan kecepatan latihannya sangat cepat, tetapi untuk mencapai alam suci saja, ia harus membantai puluhan juta orang. Jika terus berlatih, jumlah orang yang harus dibunuh akan sangat besar. Bukannya tidak bisa, tetapi akan terbunuh sebelum bisa melakukannya. Meskipun para penjahat tidak dibenci semua orang, mereka jelas bukan tipe kultivator yang populer. Tentu saja, yang terpenting adalah pembantaian begitu banyak orang pasti akan menarik perhatian banyak orang. Meskipun banyak pejuang tidak terlalu memperhatikan orang-orang biasa ini seperti semut, bagaimanapun juga, orang-orang biasa adalah fondasi mereka. Sebagian besar pengikut mereka adalah orang-orang biasa. Jika suatu kekuatan tidak memiliki satu orang biasa pun di bawah panjinya, kehancurannya tidak akan jauh. Jika dia benar-benar ingin mempraktikkan seni kaisar darah dunia bawah, dia mungkin akan diburu kemanapun dia pergi di masa depan. Ye Xiwen tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia sangat tegas dalam membunuh, tetapi itu hanya terhadap musuh-musuhnya. Bukan sampai berkata, setelah aku mati, siapa yang peduli dengan konsekuensinya? Dan aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan yang terpenting, jika kamu ingin mempraktikkan seni kaisar darah dunia bawah ini, kamu harus siap menanggung kekuatan dendam. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan tersesat dan menjadi gila. Awalnya, esensi dan darah ini ditekan di dalam tubuh Tuan Muda Sueyi dengan segel kaisar darah. Sekarang setelah segel kaisar darah diambil oleh Ye Xiwen, secara alami ia tidak lagi ditekan dan meledak sekaligus. Namun saat ini, segel kaisar darah telah diambil oleh Ye Mo. Melihat energi darah di langit, Ye Xiwen hanya bisa menggertakkan giginya dan melakukan hal yang sama. Bab 488 memasuki tahap semi-Sein akhir. Awalnya, seluruh esensi dan darah ini ditekan oleh segel kaisar darah, tetapi sekarang setelah segel kaisar darah diambil oleh Ye Xiwen, ia tidak dapat lagi ditekan dan semuanya meledak sekaligus. Ye Xiwen meraung pelan dan mengulurkan tangannya yang besar. Di tengah kabut, sebuah tangan emas yang memancarkan cahaya keemasan di seluruh langit meraih dari udara, dan esensi serta darah yang tak terbatas langsung tergenggam di tangan besar Ye Xiwen. Hampir seketika, Ye Xiwen dapat merasakan jiwa-jiwa yang penuh kebencian dalam esensi dan darahnya menggerogoti keilahian emasnya. Keilahian melambangkan kekuatan paling kuat dan maskulin di dunia, kekuatan paling mulia dan misterius di dunia, sementara jiwa-jiwa yang penuh dendam melambangkan kekuatan paling yin. Dua kekuatan yang sangat berbeda ini mendidih dan bergolak di telapak tangan Ye Xiwen. Ye Xiwen tahu jika hal ini terus berlanjut, dirinya akan dimakan hidup-hidup dan keadaannya tidak akan jauh lebih baik daripada orang-orang tadi. Ye Xiwen, kau akan mati. Hahaha, kau benar-benar ingin mengendalikan esensi darah filosofis, bahkan aku hanya bisa menekannya dengan bantuan segel kaisar darah, kalau tidak, bagaimana kau bisa mengalahkanku dengan mudah? Tuan muda berpakaian darah tertawa terbahak-bahak. Saat ini, ia tidak lagi memiliki tabu dan tidak takut membuat Ye Xiwen marah. Sekarang, kecuali keajaiban terjadi, ia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jika demikian, tidak ada yang perlu ditakutkan. Diam. Ye Xiwen langsung menguncinya di dalam ruangan, mengisolasi seluruh kesadarannya dan mencegahnya melihat dunia luar. Ye Xiwen berpikir lama, dan satu-satunya cara adalah memurnikan semua energi berwarna darah ini. Ada metode seperti itu dalam seni kaisar darah dunia bawah. Meskipun ia tidak mempraktikkan seni kaisar darah dunia bawah, hal itu tidak menghalanginya untuk meminjam metode darinya. Ini adalah solusi terbaik yang dapat dipikirkannya sejauh ini. Tanpa ragu, Ye Xiwen memanggil cermin Tianyuan, menekan esensi darah, dan bergegas kembali ke sekte Yuan. Kini, dengan Ye Mo yang tertidur,
sebagian besar kekuatan cermin Tianyuan telah melemah. Ini juga merupakan kerugian memiliki roh. Tanpa roh, Ye Xiwen masih dapat mengendalikan cermin Tianyuan sepenuhnya. Namun, Ye Xiwen tidak menyesalinya, karena jika dia menghapus kesadaran spiritual Ye Mo sejak awal, Ye Xiwen mungkin tidak akan sampai sejauh ini. Setelah kembali ke Sekte Yiyuan, Ye Xiwen buru-buru meminta mereka untuk membuat dunia kecil khusus baginya untuk mundur. Setelah menyiapkan formasi, Ye Xiwen memulai retretnya. Duduk bersila di bawah pohon Mingxin kuno, pikiran Ye Xiwen tiba-tiba menjadi jernih dan semua pikiran yang mengganggu langsung lenyap. Tak ada pikiran yang mengganggu yang dapat memengaruhi kejernihan pikirannya. Efek pohon kuno Mingxin sungguh luar biasa. Ye Xiwen hanya merasakan suara hampa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ia memahami tinju debu bintang penghancuran besar sebelumnya. Pohon kuno Mingxin juga banyak membantu. Fungsi terbesar pohon kuno Mingxin adalah memungkinkan para prajurit mencapai kondisi yang mirip dengan pencerahan. Pencerahan adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun, tetapi hanya pohon kuno Mingxin yang dapat melakukannya. Meskipun ruang misterius itu kuat, mustahil bagi Ye Xiwen untuk benar-benar mencapai pencerahan. Ia dapat mendorong pemahaman Ye Xiwen hingga 100%, hingga batasnya, tetapi ia tidak akan pernah bisa melampaui pemahaman 100%. Ini juga merupakan keterbatasan ruang misterius itu. Tetapi pohon kuno Mingxin dapat membantu Ye Xiwen mencapai hal ini, memasuki kondisi yang mirip dengan pencerahan, di mana ia dapat dengan mudah merasakan perubahan sekecil apapun. Ye Xiwen menekan dan memurnikan awan darah raksasa di dalam cermin Tianyuan dengan sekuat tenaga. Saat ia mengaktifkan teknik Kaisar Darah Roh Neter, energi berwarna darah itu ditarik keluar sedikit demi sedikit, seperti kepompong. Setelah diubah oleh cermin Tianyuan, energi itu menjadi aliran energi murni yang diserap Ye Xiwen. Ini juga alasan mendasar mengapa ia berani melakukan ini. Cermin Tianyuan sendiri dapat mengubah dan menyerap berbagai energi. Meskipun jumlahnya jauh lebih kecil, ia lebih halus dan tidak akan ada efek samping. Berbeda dengan seni Kaisar Darah Dunia Bawah ini, kecepatan latihannya sangat cepat, tetapi masalahnya adalah banyak efek sampingnya, karena banyak energi yang tertelan paksa, dan ketika berlatih nanti, sangat mudah meledak dan mati. Semakin sering berlatih, semakin berbahaya, sehingga berbagai cara harus digunakan untuk menekannya. Misalnya, segel Kaisar Darah bukan hanya senjata ajaib, tetapi juga salah satu cara untuk menekan masalah di masa depan. Karena ia harus menekan energi di tubuhnya yang akan meledak, ia bahkan tidak bisa menggunakan segel Kaisar Darah. Pada akhirnya, Tuan Muda berpakaian darah dikalahkan sepenuhnya oleh Ye Xiwen. Inilah yang paling ia sesali. Menghadapi situasi di mana kapal bisa terbalik kapan saja, Ye Xiwen tidak berani bersantai sama sekali. Ia membenamkan diri di dalamnya sepenuh hati dan menyerap energi yang terkonversi sedikit demi sedikit. Awalnya ini baik-baik saja, Ye Xiwen masih bisa mengubah dan menyerapnya, tetapi perlahan-lahan, seiring makin banyaknya jiwa-jiwa yang dendam menggerogoti keilahiannya, Ye Xiwen terpaksa mulai mempercepat kecepatan pemurniannya, kalau tidak, dia akan dimakan habis sebelum bisa menyerap dan mengubah seluruh energi berdarah ini. Tidak ada cara lain, Ye Xiwen hanya bisa mempercepat transformasi, sedikit demi sedikit. Tubuh Ye Xiwen tiba-tiba memerah, dan tubuhnya dipenuhi energi yang diubah dari esensi dan darah. Tuan Muda berpakaian darah tidak tahu berapa banyak orang yang telah ia bunuh. Ia hanya merasa bahwa kekuatan ini hampir tak terbatas dan mustahil untuk diserap sepenuhnya. Tidak ada cara lain. Ye Xiwen hanya bisa mencoba menggunakan kekuatan ini untuk berlari lagi dan mencapai tahap akhir semi-santo. Hanya dengan cara inilah ia bisa menyerap kekuatan besar ini. Sutra pengamatan mengalir dalam tubuh Ye Xiwen, dan sekelilingnya seketika berubah menjadi alam semesta hampa. Ia duduk di pusat alam semesta, satu-satunya Tuhan sejati di alam semesta. Di ruang hampa alam semesta ini, gelombang-gelombang merah darah yang tak berujung bergulung liar,
bebatuan beterbangan di udara, dan ombak menghantam pantai. Dia dikelilingi oleh gelombang berwarna darah yang tak berujung, yang terus-menerus menghantamnya dan hampir menenggelamkannya. Setiap kali gelombang berwarna darah itu mengenai Ye Xiwen, sebagiannya akan diserap oleh Ye Xiwen dan kemudian diubah menjadi kekuatannya sendiri. Dia seperti karang yang telah diam selama ribuan tahun, membiarkan gelombang berwarna darah menghantamnya dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Kekuatan Ye Xiwen juga meningkat sedikit demi sedikit, dan gelombang berwarna darah ini juga berkurang sedikit demi sedikit. Ledakan. Entah sudah berapa lama berlalu, tetapi kekuatan Ye Xiwen mencapai puncaknya. Ia menarik napas dalam-dalam dan memusatkan seluruh kekuatannya untuk menembus penghalang tahap semi-Sein akhir. Ledakan. Serangan Ye Xiwen gagal, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ia justru terus menyerang, mengarahkan energi sejati yang berevolusi dari Sutra Guan Ren di tubuhnya untuk terus menyerang, seolah-olah menggerogotinya. Gagal. Kegagalan lainnya. Gagal lagi. Ye Xiwen tidak tahu berapa kali ia telah mencoba. Perlahan-lahan, bahkan ia pun mati rasa dan terbiasa. Begitu ia berhasil menembus batas, kekuatannya akan berubah drastis. Namun, akan 100 atau 1000 kali lebih sulit baginya untuk menembus batas daripada orang biasa. Dialah yang selalu berpetualang dan selalu punya cara untuk menerobos. Jika dia orang biasa, kesulitan dan rintangan apapun yang dihadapi Ye Xiwen mungkin akan menghalangi mereka untuk mencapai kemajuan dalam kultivasi mereka di kehidupan ini. Ia harus menyerang lagi, dan hampir setiap kali ia harus menyerang berkali-kali sebelum ia bisa menerobos. Ia sudah lama terbiasa dengan hal itu, jadi ia tidak terburu-buru sama sekali. Kara, Ye Xiwen seakan mendengar suara sesuatu yang hancur di hatinya, lalu ia kembali menyerang penghalang alam semi-Sein akhir seperti biasa, tetapi kali ini ia tidak gagal lagi. Sebaliknya, ia berhasil menembus penghalang alam semi-Sein akhir. Nafas Ye Xiwen akhirnya tidak terhalang, dan terus mengalir keluar dari tubuh Ye Xiwen, terus-menerus menyerang. Ia menghela napas lega, dan akhirnya berhasil menembus tahap akhir semi-Sein. Efektivitas tempurnya pun terus meningkat, hingga mencapai puncak tahap tengah semi-Sein. Ye Xiwen bahkan yakin bisa melawan beberapa master yang lebih lemah di tahap akhir semi-Sein, dan bahkan mampu menyapu bersih semua master di tahap tengah semi-Sein. Baginya, ini merupakan perubahan revolusioner. Namun, setelah mencapai tahap semi-Santo akhir, masalah yang lebih serius muncul di hadapannya, yaitu bagaimana cara mencapai ranah Santo. Hanya kekuatan tempurnya yang telah menembus alam Sein, tetapi alamnya yang sebenarnya belum menembus alam Sein. Kekuatan tempurnya telah menembus alam Sein sejak lama, tetapi ini juga memberinya masalah besar. Kekuatan tempurnya menembus terlalu cepat, dan alamnya tidak dapat mengimbangi, yang secara langsung menyebabkan penghalang alamnya menjadi lebih kuat. Jauh lebih sulit baginya untuk menembusnya daripada orang biasa. Oleh karena itu, ia tidak berani sepenuhnya melepaskan pertumbuhan kekuatan tempurnya. Jika kekuatan tempurnya tidak dapat dikendalikan dan tumbuh terlalu besar, ia takut ia tidak akan pernah bisa melewati alam suci dalam kehidupan ini. Tetapi bahkan dalam kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerobos alam suci, lebih sulit daripada orang biasa. Energi berwarna darah yang sangat besar tidak mampu mengirimnya ke alam suci, dan saat ini Ye Xiwen teringat pada banyak resep pil yang pernah dilihatnya sebelumnya. Faktanya, Ye Mo tahu banyak resep pil, semua jenis pil, dari yang rendah hingga yang tinggi, karena guru Ye Mo sebelumnya, Raja Iblis yang kuat, telah melakukan perjalanan ke banyak dunia dan membunuh banyak ahli alkimia, dan memiliki semua jenis pil. Di antara mereka, terdapat ramuan yang dapat membantu orang menembus alam suci, dan ada lebih dari satu jenis. Ye Xiwen dengan cepat memilih salah satunya, pil Tai Huang Poseng. Ye Xiwen mengetahui banyak resep semacam itu, tetapi ia tidak mengambil jalan pembuktian kebenarannya melalui ramuan. Lagi pula, mustahil baginya untuk menempuh jalan ini sendirian.
Perlu diketahui bahwa penelitian dan penyempurnaan setiap resep membutuhkan dukungan sumber daya dan bahan obat yang sangat besar. Hampir setiap ahli alkimia terkenal dalam sejarah memiliki kekuatan besar di belakang mereka untuk mendukung mereka. Tetapi sekarang Ye Xiwen dapat merasakan sulitnya menerobos alam suci, jadi dia hanya dapat memilih jalan ini. Bab 489. Ketika Ye Xiwen dibawa keluar dari dunia rahasia Sekte Yiyuan, ia mengetahui bahwa setahun telah berlalu. Setelah Qi Feifan membantu Sekte Yiyuan memusnahkan kekuatan negara Qi, ia kembali ke Akademi Zhenwu untuk berlatih secara tertutup. Kini, di antara 10 negara di wilayah Tenggara, Sekte Yiyuan adalah satu-satunya yang mendominasi. Mereka awalnya tak mampu menghadapi pasukan koalisi Qi, apalagi Sekte Yiyuan yang mengalahkan pasukan koalisi Qi dan membunuh banyak guru tingkat suci. Namun, Sekte Yiyuan masih sibuk membereskan kekacauan di Dai Viet. Awalnya, masing-masing dari 5 kekuatan utama di Dai Viet ingin menyatukan dunia, tetapi ketika kesempatan itu benar-benar datang, orang-orang Sekte Yiyuan menyadari bahwa kekuatan mereka sedikit terlampaui, dan bahkan jika mereka mengerahkan kekuatan mereka, itu masih belum cukup. Pilihlah salah satu keturunan keluarga kerajaan Yue untuk membantunya naik tahta. Sekte Yiyuan tidak peduli dengan urusan duniawi, asalkan menjadi satu-satunya kekuatan dominan di dunia kultivasi. Sekte Yiyuan tidak bertindak sesuai harapan semua orang. Mereka menaklukkan wilayah Tenggara hanya untuk memanfaatkan kesempatan itu dan mencaplok musuh bebuyutan mereka, Kerajaan Wu Agung. Setelah pasukan koalisi Qi, Ye Xiwen, dan yang lainnya berhasil menggulingkan sebagian besar kekuatan mereka yang kuat, Kerajaan Wu Agung tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah berkembang sampai titik ini, Sekte Yiyuan telah mencapai batasnya, jika tidak maka akan berakhir seperti pasukan koalisi Qi. Akan tetapi, meskipun begitu, ketika semua negara lain rusak parah dan negara Yue mencaplok negara Wu, negara Yue tetap menjadi kekuatan paling tangguh di antara 9 negara di kawasan Tenggara. Melihat Sekte Yiyuan dari Kerajaan Dai Viet telah memasuki pekerjaan rekonstruksi pasca perang dengan tertib, Ye Xiwen tidak tinggal diam. Setelah berpamitan dengan semua orang di Sekte Yiyuan, ia kembali ke Akademi Zhenwu dan mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk pil Tai Huang Poseng. Kultivasi Ye Xiwen saat ini lebih dari 2 kali lipat saat pertama kali tiba. Hanya dalam waktu setengah jam, ia telah kembali ke Akademi Zhenwu dari Sekte Yiyuan, mengikuti cahaya pelangi. Jika ia menggunakan sayap iblis, kecepatannya pasti akan lebih cepat lagi. Ye Xiwen tetap tenang, terus-menerus menjelajahi hukum-hukum di dalam dirinya. Masing-masing dari 1.200 hukum di dalam dirinya begitu dalam dan mengerikan, dipenuhi aura yang mendalam. Alamnya terhenti di tahap semi-sein akhir, tanpa cara instan untuk maju. Tanpa kemampuan untuk menambahkan lebih banyak hukum, Ye Xiwen hanya bisa terus memperdalam pemahamannya tentang hukum-hukum tersebut. Kekuatannya cukup untuk menyapu bersih para sein tahap menengah, bahkan mereka yang sedikit lebih lemah di tahap sein akhir. Ia mampu mencapai apa yang tidak bisa dicapai sebagian orang lain. Ye Xiwen, cara terbaik bagimu untuk menembus alam suci sekarang adalah dengan memurnikan pil dan menggunakan kekuatan pil untuk membantumu menembusnya. Suara Ye Mo tiba-tiba muncul di benak Ye Xiwen. Meskipun masih lemah, bisa dibilang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Ia dan Ye Mo sependapat tentang hal ini. Soal apakah fondasinya akan tidak stabil atau tidak, ia tidak peduli. Fondasinya sangat dalam. Setiap kali ia kesulitan menembus batas, akumulasinya 1000 kali, 10.000 kali lebih dalam daripada orang biasa. Ini adalah keunggulan yang tak tertandingi. Ia dapat mencerna obat apapun dengan sempurna. Tidak ada bahaya tersembunyi. Sudah berapa banyak yang pulih sekarang? Tanya Ye Xiwen. Setelah melahap segel kaisar darah, aku sudah sedikit pulih, tapi itu masih setetes air di lautan. Ye Mo menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum kecut. Sekarang semuanya tergantung padamu. Semakin cepat kekuatanmu meningkat, semakin cepat pula aku akan pulih.
Dengan fondasimu saat ini, akan ribuan atau bahkan ratusan kali lebih sulit daripada orang biasa untuk menerobos. Tapi begitu kau berhasil, kekuatan tempurmu kemungkinan akan melonjak ke puncak alam suci, langsung melompat ke alam suci akhir. Tapi masalah terbesarmu sekarang adalah berhati-hati terhadap penyergapan. Sekte-sekte itu seringkali akan menggunakan segala cara untuk merencanakan serangan terhadap lawan yang mengancam. Sekarang di wilayah-wilayah selatan, di wilayah Akademi Zenwu, situasinya masih lebih baik. Akademi Zenwu masih bisa mengurusmu. Tapi begitu kau keluar, kau mungkin akan menghadapi pengejaran tanpa henti. Kata Yemo. Baiklah, aku akan berhati-hati, tapi tak ada pelangi tanpa angin dan hujan. Rumput di rumah kaca tak bisa tumbuh menjadi pohon besar. Dibandingkan dengan alam Phoenix kuno itu, apa yang kualami sekarang tak ada apa-apanya. Kata Ye Xiwen dengan ekspresi tegas. Setiap kali ia teringat momen memalukan itu dan melihat Hua Menghan dibawa pergi, ada amarah yang membara di hatinya. Jangan menindas kaum muda dan miskin. 50 tahun di timur, 50 tahun di barat. Nasib akan berubah. Kita lihat saja nanti. Hei, kau, Yemo menghela napas, jika kau mengincar alam Phoenix kuno, kau masih jauh. Setelah mengatakan ini, Yemo terdiam lagi dan tertidur lelap. Tanpa memberi Ye Xiwen waktu untuk berpikir, ia sudah melangkah masuk ke Akademi Zenwu di bawah cahaya pelangi. Ia melihat Akademi Zenwu sedang dalam suasana meriah saat ini. Ia bertanya-tanya acara bahagia macam apa yang sedang berlangsung. Namun, ia tidak tertarik untuk mengetahuinya dan langsung pergi ke aula kebajikan untuk menerima hadiahnya. Ia memenangkan kejuaraan dalam kompetisi seni bela diri 4 kekuatan utama. Hadiahnya tidak hanya berlatih di Gua Bulan Air, tetapi juga menerima puncak melayangnya sendiri terlebih dahulu dan membuka guanya sendiri. Awalnya, ini adalah perawatan yang hanya tersedia bagi murid sejati dan Master Alam Suci Agung. Murid inti yang dapat menerima perawatan semacam itu seringkali hanya mereka yang sangat dihormati oleh sekte atau telah memberikan kontribusi besar. Tak diragukan lagi, Ye Xiwen memiliki keduanya. Dalam kompetisi seni bela diri 4 kekuatan besar, ia mengalahkan banyak jenius dari kekuatan lain. Meskipun Akademi Zenwu tidak akan mengatakannya secara terbuka, ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Ditambah dengan bakat luar biasa yang telah ia tunjukkan, tak heran jika ia menerima penghargaan seperti itu. Namun, ia memasuki Gua Sui Yue sehari setelah memenangkan kejuaraan, dan langsung pergi ke Sekte Yiyuan setelah keluar, sehingga ia tidak menerimanya. Sekaranglah saatnya untuk menerimanya. Puncak dan gua terapung ini bagaikan dunia kecil. Bahkan para master yang telah melampaui alam suci agung pun tak mampu menjelajahi misteri yang terkandung di dalamnya saat berlatih. Konon, setiap puncak terapung disempurnakan secara pribadi oleh seorang master yang telah melampaui alam suci agung, dan kekuatannya tak terbatas. Puncak ini sangat cocok untuk seseorang seperti Ye Xiwen yang memiliki banyak rahasia. Apa? Semua milikku hilang. Ye Xiwen menatap tajam murid garis depan Merit Hall di depannya. Baik, kakak senior Ye. Murid di meja depan menatap Ye Xiwen dengan senyum masam. Ia hanyalah seorang murid di alam kesempurnaan agung yang legendaris, dan bahkan belum mencapai alam semi-suci. Bagaimana ia bisa menahan momentum Ye Xiwen? Sekalipun Ye Xiwen berniat mengendalikannya, sedikit saja itu tetap saja terasa seperti langit runtuh dan bumi runtuh baginya. Ini ditinggalkan untukku oleh penguasa istana tertinggi sendiri. Jangan bilang ini rusak, lelucon ini tidak lucu. Ye Xiwen menahan aura yang meluap karena kegembiraan. Ia juga mengerti bahwa jika memang ada masalah, bukan murid di depannya yang berani mengusiknya. Kakak senior Ye. Murid di meja depan aula Merit menatap Ye Xiwen dengan ragu. Orang yang masuk sekte jauh lebih lambat darinya ini kini telah menjadi kakak seniornya, tetapi ia tidak ragu atau mengeluh. Beginilah dunia ini, yang kuat dihormati. Sebenarnya, alasan sebenarnya adalah kakak senior Mu Shengji sudah kembali.
Murid di meja depan melihat sekeliling, seolah-olah memastikan tidak ada yang menguping, dan sangat berhati-hati. Ye Siwen mengingat-ingat dan langsung teringat Mu Shengji. Orang ini juga sangat terkenal di Akademi Zhenwu. Ia adalah murid tertua Balai Penegakan Hukum. Kekuasaannya di Balai Penegakan Hukum hanya kalah dari Ketua Balai Penegakan Hukum dan Tetua Agung. Namun, itu sudah lama sekali. Konon, ia pernah membawa sekelompok murid untuk menaklukkan gua peninggalan Akademi Zhenwu ratusan tahun yang lalu. Ye Siwen teringat orang ini karena Mu Shengji dan kakak tertuanya, Huang Wuji, adalah musuh bebuyutan. Mereka adalah jenius tak tertandingi di kelas yang sama. Kelas Akademi Zhenwu itu menjadi pusat perhatian karena menghasilkan dua murid yang sangat berbakat, melampaui semua jenius lainnya. Namun, mereka segera berubah dari kebanggaan Akademi Zhenwu menjadi dua orang yang paling merepotkan Akademi Zhenwu. Dua orang dengan bakat luar biasa itu ternyata adalah musuh bebuyutan, musuh yang akan bertarung sampai mati. Konfrontasi saling balas terus terjadi, dan baru setelah Huang Wuji membunuh seorang guru besar tingkat suci dari Balai Penegakan Hukum dan diasingkan selama ratusan tahun, Akademi Zhenwu akhirnya menjadi damai. Ye Siwen sangat menyadari sifat mengerikan Huang Wuji, jadi meskipun dia hanya pernah mendengar tentang pria yang mampu menghadapi kakak seniornya ini satu kali, dia tetap terkesan. Apa hubungannya kepulangannya denganku? Tanya Ye Siwen. Apa hubungannya kepulangan Mu Shengji dengan kegagalannya mendapatkan Dui Feng? Sepertinya kakak senior Ye baru saja kembali dari luar dan tidak tahu bahwa kakak senior Mu memimpin banyak murid dalam ekspedisi ke gua peninggalan 100 tahun yang lalu. Sekarang, tempat itu dan gua itu sepenuhnya berada di bawah kendali Akademi Zhenwu kita. Semua guru dari kekuatan lain telah diusir, dan dia telah memberikan kontribusi yang besar. Kata murid di meja depan dengan raut wajah penuh kerinduan. Sekarang kakak seniormu dengan murah hati menghadiahi para murid yang telah berkontribusi dalam pertempuran ini. Banyak saudara di alam suci telah dihadiahi dengan tempat tinggal Gua Fufeng. Dan kakak senior Ye, puncak Dui-mu secara pribadi dipilih oleh kakak seniormu untuk pergi. Apa? Ini keterlaluan. Mata Ye Siwen membelalak marah. Awalnya, dari mana Mu Shengji kembali, atau apakah ia telah memberikan kontribusi besar, tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, ia secara khusus meminta Du Yifeng, yang merupakan miliknya. Ini jelas ditujukan kepadanya. Ia tidak percaya bahwa tidak ada yang mengingatkannya ketika Mu Shengji menginginkan Du Yifeng. Ini adalah hadiah yang ditinggalkan untuknya oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi ia tetap dibawa pergi. Apa artinya ini? Itu berarti Mu Shengji akan datang untuknya. Meskipun puncak-puncak terapung Akademi Zhenwu sangat berharga, jumlahnya pasti banyak. Masih banyak puncak terapung lain yang tak bertuan. Bukankah sudah jelas mereka harus mengambil alih puncak mereka sendiri? Bagus, sangat bagus. Ye Siwen tertawa marah. Kakak senior Ye, kau sebenarnya bisa memilih puncak terapung lainnya. Tuan rumah telah menginstruksikan agar kau bisa memilih dari semua puncak terapung. Kata murid di meja depan. Tidak perlu, aku tidak menginginkan apa yang bukan milikku, tapi kalau ada yang berani menyentuh apa yang milikku, aku akan memotong cakar anjingnya. Kata Ye Siwen dingin. Bab 490 keluar. Setiap gunung memiliki puncaknya sendiri, seperti yang dikatakan murid ini. Tidak perlu terlalu khawatir, tetapi pihak lain akan datang untuknya, dan Ye Siwen tidak dapat menelan amarah ini apapun yang terjadi. Tahukah kau siapa yang mengambil alih Du Yifeng? Tanya Ye Siwen. Konon, benda itu jatuh ke tangan Dou Hexing, seorang murid dari kelas sebelumnya. Ia cukup terkenal di antara murid-murid kelas sebelumnya. Kemudian, ia mengikuti kakak senior Mu Shengji untuk bertarung di reruntuhan. Sekarang ia telah kembali. Kudengar ia telah memasuki alam suci. Kali ini, Du Yifeng diberikan kepadanya sebagai hadiah. Jelas murid itu. Murid itu memandang Ye Siwen.
Meskipun penguasa alam suci tidak seberlebihan yang dipikirkan orang-orang dari 10 negara di wilayah Tenggara, ia jelas merupakan eksistensi yang tak tertandingi. Namun, pria di depannya bukanlah orang yang mudah dihadapi, juga bukan orang yang pemarah. Ia sering membunuh orang jika tidak setuju dengan sesuatu. Aula penegakan hukum sungguh luar biasa, kekuatan yang luar biasa dan besar yang dapat menyaingi aula jasa. Jika kau melawan mereka, mereka akan membunuhmu sesuka hati. Mereka semua adalah orang gila yang tak terkendali di puncak Changsing, dimulai dari murid tertua Huang Wuji. Mereka memiliki aura yang membuat aula penegakan hukum tidak cukup kuat untuk berdiri di depan mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh barang-barangku. Ye Siwen mencibir dan melangkah keluar dari Hall of Merit, menghilang dalam seberkas cahaya. Garis pemisah. Di puncak gunung yang mengapung jauh di dalam Akademi Zhenwu, suasana penuh kegembiraan menyelimuti. Sebuah prasasti batu besar di kaki gunung terukir, Du Yifeng. Di istana di puncak gunung yang melayang, sekelompok murid, mengenakan berbagai macam pakaian, duduk mengelilingi kursi-kursi kayu. Di kursi utama duduk seorang pria, berusia sekitar 25 atau 26 tahun, berwajah kasar dan berwajah buas. Niat membunuh yang diasah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya belum sepenuhnya mereda. Selamat, kakak senior Do, atas kepindahannya ke rumah baru. Murid pertama membungkuk, dan murid-murid lainnya pun membungkuk memberi selamat kepadanya. Pria berwajah kasar itu adalah Do Hexing. Aura samar hukum sesekali keluar dari tubuhnya. Do Hexing hanya tersenyum tipis mendengar ucapan selamat itu, hatinya dipenuhi sukacita. Awalnya, terlepas dari ketidaksetujuan semua orang, ia mengikuti Mu Shengji ke reruntuhan untuk membangun kehadiran. Kini, ia akhirnya menerima imbalan yang cukup, membuat kerja kerasnya selama berabad-abad terasa berharga. Sekaligus, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada saudara Do atas langkah majunya dan memasuki tahap tengah alam suci. Seseorang di samping melanjutkan ucapan selamatnya. Yang lainnya menunjukkan sedikit rasa iri di wajah mereka. Awalnya, tingkat kultivasi mereka hampir sama. Namun, kini, ia dan yang lainnya masih berada di tahap awal alam suci, bahkan ada yang hanya setengah suci, sementara yang lain sudah memasuki tahap tengah alam suci. Ternyata, kultivasi harus diasah. Bukan apa-apa. Do Hexing melambaikan tangannya, berusaha berpura-pura tidak peduli. Namun, senyum di wajahnya menunjukkan betapa puasnya dia. Tetapi aku dengar bahwa ini awalnya adalah gua milik murid-murid lainnya, kan? Seseorang mengemukakan hal ini. Aku tahu, ku dengar dia juara kompetisi bela diri tahun ini antara 4 faksi utama. Seseorang pernah mendengar Ye Siwen berkata, bagi para semi santo yang sangat kuat ini, atau bahkan master tingkat santo, murid baru seringkali tidak dianggap serius. Memangnya kenapa kalau mereka jenius di antara para pendatang baru? Sekalipun mereka jenius di antara para pendatang baru, mereka tetaplah pendatang baru. Karena mereka pendatang baru, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Para pendatang baru harus tetap rendah hati sampai mereka bisa mendominasi dunia. Jenius lain, kata seseorang sambil mengangkat alis. Mereka tidak punya cara untuk menghadapi para jenius dari generasi yang sama, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan generasi-generasi muda ini. Mungkin dia bisa tumbuh ke tingkat yang luar biasa di masa depan, tetapi itu bukan sekarang. Karena bukan sekarang, apa yang perlu ditakutkan? Hanya karena dia memenangkan kompetisi bela diri, dia dihadiahi puncak melayang. Sungguh tidak adil kalau hanya mereka yang bertarung dalam pertempuran yang mendapatkan hadiah. Orang-orang itu hanyalah bunga di rumah kaca. Do Hexing mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Menurutnya, meskipun Unfire Mansion telah berjuang selama ratusan tahun, mereka baru saja mendapatkan kualifikasi seperti itu. Siapakah Ye Siwen? Dia mendapatkan hadiah seperti itu hanya karena memenangkan kompetisi bela diri. Orang-orang tua di posisi tingkat tinggi itu benar-benar buta.
Setengah Santo yang mengungkapkan identitas Ye Xiwen menatap Do Hexing, bingung harus berkata apa. Apakah Ye Xiwen baru saja memenangkan kejuaraan bela diri biasa? Belum lagi ia telah membunuh beberapa jenius top dalam kompetisi seni bela diri. Efek dari pencapaian tersebut mungkin tidak terlihat dalam jangka pendek, tetapi akan terlihat seiring waktu. Ini karena ia telah membunuh beberapa calon Santo Agung dan membuat musuh-musuh setingkat Santo Agung menghilang tanpa jejak. Tidaklah berlebihan untuk mendapatkan penghargaan seperti itu atas pencapaian tersebut. Tentu saja, di tengah gelombang kecaman bulat terhadap Ye Xiwen, ia tidak mengatakan apa-apa, dan ia juga sangat iri pada Ye Xiwen karena mampu mencapai prestasi tersebut. Kau benar. Para pendatang baru ini tidak pantas berada di jajaran atas Fu Feng. Mereka terlalu baik. Kudengar bukan hanya Ye Xiwen, tapi juga beberapa jenius di sesi ini yang dihadiahi kediaman Gua Fu Feng. Kata seorang murid Saint Realm dengan nada kesal. Ia sudah lama berada di Saint Realm, tapi ia tak berani memikirkan urusan Fu Feng. Mereka baru beberapa tahun di sini, jadi kenapa mereka harus diberi hadiah? Pendatang baru harus tetap rendah hati dan berlatih dengan baik. Kita terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, kita bisa dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati. Kata murid lain yang geram. Hehe, sekarang bukan saatnya mereka bersikap keras. Kata Do Hexing sambil mencibir. Dan kudengar Ye Xiwen sangat arogan dan sama sekali tidak menganggap serius Balai Penegakan Hukum kita. Beberapa murid jelas telah mendengar catatan pertempuran Ye Xiwen di masa lalu, terutama fakta bahwa dia membunuh seorang murid Balai Penegakan Hukum tepat setelah memasuki Akademi Zhenwu. Ada apa? Do Hexing mengerutkan kening. Orang-orang ini semua adalah murid Balai Penegakan Hukum, jadi wajar saja mereka sangat sensitif terhadap hal-hal yang tidak dianggap serius oleh Balai Penegakan Hukum. Kudengar dia telah membunuh beberapa murid Balai Penegakan Hukum kita. Bahkan murid-murid generasi baru yang telah dilatih keras oleh Balai Penegakan Hukum kita pun tewas di tangannya. Kata murid itu, beraninya kau. Do Hexing menggebrak meja dan berteriak, sepertinya kita sudah terlalu lama pergi. Banyak orang telah melupakan keagungan Balai Penegakan Hukum kita. Siapapun yang berani melawan penegak hukum akan ditembak di tempat. Kau membunuh seseorang dari Balai Penegakan Hukum kita dan membiarkannya hidup sampai sekarang. Apa kalian semua babi? Wajah para murid memerah setelah dimarahi, tetapi mereka tak bisa berkata apa-apa. Mereka semakin membenci Ye Xiwen. Kalau bukan karena Ye Xiwen, bagaimana mungkin mereka dimarahi? Dari garis keturunan mana dia berasal? Aku tak percaya ada yang berani melindungi penjahat seperti itu tanpa menunjukkan muka pada Balai Penegakan Hukum kita. Do Hexing menatap mereka dengan mata tajam, dan aura pembunuh yang dibawa oleh perang ratusan tahun langsung menyebar. Ye Xiwen itu murid puncak Changxing. Dulu, ketika kami menekan semua warisan besar, mereka tidak berani menyinggung kami karena murid seperti itu. Namun, orang-orang puncak Changxing tidak hanya menerimanya, tetapi juga menentang kami berkali-kali. Saat itu, kami hanya mengira dia murid biasa, tapi kami tidak menyangka dia akan tumbuh sampai tingkat ini. Puncak Changxing lagi. Do Hexing mengerutkan kening. Orang-orang dari puncak Changxing sudah lama berselisih dengan mereka, sejak zaman Huang Wuji dan Mu Shengji. Harus diakui, sebenarnya banyak orang yang berselisih dengan Balai Penegakan Hukum. Bagaimanapun, pendekatan Balai Penegakan Hukum yang relatif dominan telah menyebabkan banyak orang tidak menyukai Balai. Namun, di antara mereka, puncak Changxing, karena hubungannya dengan Huang Wuji, meskipun jumlahnya tidak banyak, dianggap sebagai duri di mata Balai Penegakan Hukum. Karena kau tahu dia sulit dihadapi, kenapa kau tidak bertindak secepatnya? Orang-orang bandel ini semua adalah elemen yang tidak stabil di akademi. Akan baik bagi akademi jika kita membasmi mereka semua, kata Do Hexing. Tentu saja, ia lupa bahwa dalam hal mendominasi, para murid Balai Penegakan Hukum juga sama hebatnya. Banyak tokoh senior di eselon atas optimistis terhadapnya.
Bahkan wali kota lama kota Yingxin, yang jarang tampil di depan umum, sampai-sampai menemui kepala balai dan memperingatkan kami agar tidak berbuat jahat kepadanya. Kata pria itu, orang-orang tua itu lagi. Mereka menduduki jabatan tinggi tapi tidak melakukan apapun yang serius. Saat kakak seniormu naik ke posisi penguasa istana, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Kata Dou Hexing sambil mengepalkan tinjunya. Tak satu pun dari mereka terkejut. Umumnya, murid-murid dari Balai Penegakan Hukum pada akhirnya akan menjadi kepala balai, seorang petinggi di Akademi Zhenwu. Wewenang mereka hanya kalah dari kepala istana tertinggi, dan mereka setara dengan beberapa tokoh besar. Bahkan kepala istana tertinggi pun tak bisa mengabaikan pendapat kepala balai. Mu Shengji hampir secara universal diakui sebagai calon pemimpin Balai Penegakan Hukum. Meskipun Balai Penegakan Hukum masih melatih para elit setiap hari, dan banyak dari mereka terdaftar sebagai target pelatihan utama, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Mu Shengji. Sebagian besar, mereka hampir dilatih sebagai asisten Mu Shengji, dan mereka hampir tidak memiliki lawan yang layak. Dalam situasi ini, dapat dikatakan bahwa Mu Shengji sudah dapat dipastikan akan menjadi kepala Balai Penegakan Hukum berikutnya. Namun, dalam situasi ini, Mu Shengji mulai merasa tidak puas dengan posisi kepala Balai Penegakan Hukum dan mengincar posisi penguasa istana tertinggi. Meskipun belum ada murid dari Balai Penegakan Hukum yang berhasil naik tahta, bagaimanapun juga, perhatian dari lembaga-lembaga kekuasaan lainnya harus dipertimbangkan. Setelah seseorang dari Balai Penegakan Hukum naik tahta, siapa yang akan mengawasi dan menyeimbangkan perkembangan Balai Penegakan Hukum di masa depan? Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memiliki latar belakang lembaga-lembaga kekuasaan ini seringkali dipilih untuk naik tahta. Tapi dia tidak peduli, tak seorang pun bisa menghentikannya melakukan apa yang akan dia lakukan. Karena tak seorang pun pernah melakukannya sebelumnya, dia akan membuat sejarah. Ide ini juga sangat memengaruhi murid-muridnya. Saat Dou Hexing selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar, "Keluar!"